Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan terakhir atau pertemuan ke-20 materi kita, yaitu tentang teks biografi. Bagaimana suara saya masih kedengaran jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, untuk materi yang terakhir ini kita sudah bahas satu kegiatan di menceritakan kembali isi teks biografi. Nah, menceritakan kembali biografi yang dibaca pertemuan yang lalu itu yang kita bahas adalah pola penyajian, ya. Pola penyajian. Di mana pola penyajian itu ada dua, narasi dan dialog. Saya ulangi, narasi, dua, dialog, dan yang ketiga adalah gabungan narasi dan dialog. Itu contoh-contohnya saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan yang terakhir ini kita sama disuruh menceritakan kembali, tapi bukan lagi polanya, melainkan dari segi bahasa sendiri tanpa merubah makna dan tujuan dari paragraf yang akan kita ubah bahasanya. Nah, ini menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Materi ini juga sudah bisa diakses di Classroom. Ya, rekamannya juga nanti akan saya kirim. Saldi, bisa dengar suara saya, Saldi? Saldi? Pak. Silahkan dibaca kegiatan 2. Menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Untuk menceritakan kembali isi teks biografi, kamu dapat meninjau ulang hasil kerjamu pada bagian mengidentifikasi pokok-pokok informasi teks biografi. Setelah itu, gabungkanlah pokok-pokok informasi tersebut dengan menggunakan konjungsi yang benar dalam bentuk teks biografi singkat. Oke. Ini mirip kalau kita disuruh membuat kesimpulan di teks eksposisi. Dicari semua dulu ide pokok setiap paragraf, kemudian dihubungkan dengan konjungsi atau kata penghubung. Nah, ini sudah kita pelajari di pokok-pokok informasi 2 pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan mencari pokok-pokok informasi. Ya, tentunya kalian harus tahu dulu apa itu informasi dan apa itu data. Saya sudah jelaskan juga, ya, pada pertemuan ke-17 kalau tidak salah. Nah, ini contoh. Kita bisa, karena ini paragraf pertama, ya biasanya paragraf pertama biografi itu adalah mendeskripsikan siapa yang akan kita bahas. Ciri-cirinya deskripsi adalah, ialah, yaitu. Nah, sekarang Tandri Ojah, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Silakan dibaca teks asli. Ini. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor. Nggak tahu kan sih itu Pak anunya Pak. Profesor Langsung Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mut. Lanjut. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara.
pasangan Alwi Abdul, Jalil Habibi, dan R.A. Tuti Marini. Puspuwardojo Habibi menikah dengan Hasri Ainun Habibi pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Derek Kemal. Tarik Kemal ya, Tarik Kemal. Oke, coba perhatikan, ini adalah teks aslinya. Namun setelah diceritakan dengan penceritaan dengan bahasa yang berbeda, ada di situ yang tidak dapat diceritakan dengan bahasa yang lain. Apa? Contohnya nama, ya, nama. Jadi semua yang terkait dengan nama itu tidak bisa diubah. Kemudian gelar, ya, gelar. Kemudian tadi nama seseorang, nama tempat. Ini Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Ada lagi yang tidak bisa diceritakan dengan bahasa yang berbeda, yaitu tanggal. Mulai dari tanggalnya, bulannya, tahunnya, itu tidak bisa dibahasakan atau diganti dengan bahasa yang berbeda. Anugrah, bisa dengar suara saya? Anugrah? Anugrah. Oke, mungkin ada gangguan audio. Kalau Fitri ya? Iya, Pak. Bisa dengar suara saya? Oke, silahkan dibaca setelah diubah dengan bahasa yang berbeda. Silahkan, Fitri. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai teknokrat kebanggaan orang Indonesia. Putra asli Pare-Pare, Sulawesi Selatan ini lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Abdullah, Jalil Habibi, dan R.A. Tuti Marini. Puspowardojo. Ia membina rumah tangga dengan Hasri Ainun Habibi pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Presiden kebanggaan Indonesia ini memiliki gelar lengkap. Gelar lengkapnya adalah Profesor Dr. H.C. Ing. Dr.Sc. Mulk yang diperolehnya dari luar negeri. Nah, perhatikan. Ya, nama tetap tidak berubah. Gelar presiden di sini ada, di sini juga ada. Indonesia. Ya. Tempat, tanggal, nama, gelar. Nah, ini cuma diceritakan dengan bahasa yang berbeda. Ini contohnya sebenarnya ini ada di buku. Oke, ada di buku. Nah, saya akan carikan atau buatkan yang tidak ada di buku. Misalnya, kita ambil satu paragraf, baru kita ceritakan dengan bahasa yang berbeda. Nah, kita ambil paragraf kedua saja ya. Oke, perhatikan. Nah, ini tadi paragraf kedua. Oke, saya bacakan paragraf kedua. Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya
yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, ini persis di teks biografi tadi ya, yang kalian baca, yang ada di buku. Nah, sekarang kita ceritakan versi bahasa saya. Kalian pun juga nanti bisa bikin versi bahasa kalian tanpa merubah makna dan tujuan paragraf itu. Nah, ini saya sudah buatkan. Serangan jantung adalah penyakit yang diderita oleh ayah Habibie. Sehingga pada tanggal 3 September 1950, ayah beliau meninggal. Sejak ayahnya meninggal, harta peninggalan orang tua atau ayah Habibie yang ada di Gorontalo dijual oleh ibunya. Kemudian mereka pindah kota ke Bandung. Sejak itulah ibu Habibie menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini lagi contoh, saya belum buatkan, saya ambil tadi di buku juga barusan. Coba Saldi dibaca. Silakan Saldi. Yang paragraf terakhir ini. Ini. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, oke. Ini kita akan buatkan dengan bahasa yang berbeda. Ingat, tempat dengan ini tempat ada Parepare, Sulawesi Selatan, dan Habibie. Nama itu tidak bisa diubah, ya. Nah, kita bisa ini bisa dilihat. Bisa. Ini saya buatkan. Sejak kanan dengan ini sudah. Meskipun outnya
salah, meski dia masih duduk di sekolah dasar. Nih contohnya. Tentri Oja dibaca para yang saya sudah buat. Silakan. Kehidupan Habibie di masa kecilnya dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Kecerdasan beliau sudah terlihat sejak kanak-kanak. Itu ditandai dengan kesukaannya berkuda serta membaca meski dia masih duduk di sekolah dasar. Oke. Nah, bisa ditambah. Ini kan tempat ya, tidak bisa kita rubah. Meski duduk di bangku sekolah dasar. Nah, seperti ini contohnya ya. Hanya merubah bahasanya tanpa mengganti makna dan tujuan dari paragraf itu. Jadi materi kita cuma ini di pertemuan terakhir. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, ulangan harian. Nanti juga kalau ada yang lupa sandi atau password papernya bisa ditanyakan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Saldi, Anugrah, dan Roja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada, silakan yang mau bertanya. Saldi? Tidak ada, Pak. Anugrah? Tidak ada, Pak. Oke. Jumlah soalnya untuk ulangan harian kedua ya paling berkisar 20 nomor multiple choice pilihan ganda ya. Bagi yang tidak tuntas ulangan harian satunya bisa dikerja sebelum ikut ulangan harian. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-20 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jangan keluar dulu. Saya belum